Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titik. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 85 sampai 86. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, kalian bisa cek ya link video di atas. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur dalam satuan kilometer. Nah, adik-adik, di sini disediakan sebuah tabel, yaitu jarak beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Kita langsung ke pertanyaan yang A. Pak Sidik dari Jombang menuju ke Madiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Nah, sekarang kita cek di tabel ya. Kalian bisa cek di buku yang kalian punya. Kita cari jarak dari Jombang menuju ke Madiun. Jarak dari Jombang ke Madiun adalah 90 km. Jadi di sini diketahui jaraknya atau S adalah 90 km dan kecepatannya 60 km per jam. Sekarang kita cari waktu perjalanannya. T sama dengan jarak dibagi kecepatan. 90 km dibagi 60 km per jam. Nah, kita hitung 90 dibagi 60 adalah 1,5. Berarti waktu perjalanan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun adalah 1,5 jam. Pertanyaan yang B, Pak Soleh dari Tulungagung menuju Bojonegoro berangkat pukul 7. Mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Pukul berapakah Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Nah, sekarang kita perhatikan tabel lagi. Kita cari jarak dari Tulungagung menuju Bojonegoro. Nah, jaraknya yaitu 160 km. Berarti kita ketahui jaraknya 160 km dan kecepatannya 60 km per jam. Sekarang kita cari dulu waktu tempuh dari Pak Soleh. Berarti kita mencari waktu. T sama dengan S per V. 160 km dibagi 60 km per jam. Di sini kita sama-sama bagi dengan 20. 160 dibagi 20 hasilnya 8. 60 dibagi 20 hasilnya 3. Berarti waktunya yaitu 8 per 3 jam. Nah, kemudian kita rubah dari satuan jam menjadi satuan menit. Berarti kita kalikan 60. 8 per 3 dikali 60 menit sama dengan 160 menit. Nah, adik-adik, 160 menit itu sama saja dengan 2 jam 40 menit. Nah, sekarang kita tahu waktu perjalanan dari Tulungagung ke Bojonegoro adalah 2 jam 40 menit. Tadi Pak Soleh berangkat pada pukul 7. Berarti Pak Soleh akan tiba di Bojonegoro pada pukul, kita hitung, pukul 7 ditambah 2 jam 40 menit. Hasilnya adalah 9.40 menit. Nah, berarti Pak Soleh akan tiba di Bojonegoro pada pukul 9:40 menit. Pertanyaan yang C, Pak Samsul dari Tuban menuju ke Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul 13.00 Pak Samsul tiba di Mojokerto. Pukul berapakah Pak Samsul berangkat dari Tuban? Nah, kita cari dulu jarak dari Tuban ke Mojokerto. Jaraknya adalah 110 km. Berarti diketahui jaraknya 110 km dan kecepatannya 50 km per jam. Kita cari waktu tempuhnya dulu. Jarak dibagi kecepatan. 110 km dibagi 50 km per jam. 110 km dibagi 50 km adalah 2,2 jam. Berarti perjalanan dari Tuban ke Mojokerto adalah 2,2 jam. Nah, kita rubah dulu dari jam jadi menit. Berarti kita kali 60. 2,2 dikali 60 menit sama dengan
132 menit. Nah, adik-adik, 132 menit itu sama saja dengan 2 jam 12 menit. Nah, sekarang kita sudah tahu waktu perjalanannya yaitu 2 jam 12 menit. Sekarang kita cari pukul berapa Pak Samsul berangkat dari Tuban. Berarti kita kurangkan waktu tiba dikurangi waktu perjalanannya. Tadi Pak Samsul berangkat pada pukul 13.00. Nah, kita kurangkan 2 jam 12 menit. Hasilnya adalah pukul 10:48 menit. Berarti Pak Samsul berangkat dari Tuban pada pukul 10:48 menit. Soal nomor 2, debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Nah, di sini diketahui volume tangkinya adalah 24.000 liter dan debitnya adalah 36 liter per detik. Kemudian waktunya yaitu 5 menit. Nah, karena di sini waktunya masih berbeda satuan, berarti harus kita rubah dulu dari menit menjadi detik. Dari menit menjadi detik berarti kita kali 60. 5 dikali 60 sama dengan 300. Berarti waktunya adalah 300 detik. Nah, sekarang kita cari volume yang digunakan. Volume sama dengan debit dikali waktu. 36 liter per detik dikali 300 detik. Nah, satuan detiknya dapat kita sederhanakan. Sekarang kita hitung 36 liter dikali 300 sama dengan 10.800 liter. Nah, sekarang kita sudah tahu volume yang digunakan yaitu 10.800 liter. Sekarang kita cari berapa liter sisa isi tangki tersebut. Berarti untuk mencari sisanya kita kurangkan volume awal dikurangi dengan volume yang digunakan. 24.000 liter dikurangi 10.800 liter, hasilnya adalah 13.200 liter. Jadi, sisa isi tangki tersebut adalah 13.200 liter. Soal nomor 3. Sebuah kolam diisi air menggunakan 2 pipa pemasukan. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 240 meter kubik. Pertanyaannya, A. Berapa debit pipa kedua? Yang B. Berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan? Pertanyaan yang C. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Sekarang kita cari ya. Di sini diketahui debit pertama adalah 60 desimeter kubik per detik. Nah, pertanyaan yang A, berapa debit pipa kedua? Nah, tadi debit kedua adalah sepertiga dari debit pipa pertama. Berarti sepertiga dikali D1. Nah, sama dengan sepertiga dikali 60 desimeter kubik per detik. Hasilnya adalah 20 desimeter kubik per detik. Nah, sekarang kita sudah tahu debit kedua adalah 20 desimeter kubik per detik. Lanjut pertanyaan yang B, berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan? Debit totalnya berarti kita jumlahkan debit pertama ditambah debit kedua. 60 desimeter kubik per detik ditambah 20 desimeter kubik per detik. Sama dengan 80 desimeter kubik per detik. Jadi, debit gabungannya adalah 80 desimeter kubik per detik. Lanjut, pertanyaan yang C. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Nah, sekarang kita cari waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Tadi pada soal diketahui volumenya yaitu 240 meter kubik. Nah, kita rubah dulu dari meter kubik menjadi desimeter kubik. 240 meter kubik sama dengan 240.000 desimeter kubik. Sekarang kita cari waktunya. T sama dengan V per D, volume dibagi debit. Debitnya kita menggunakan debit yang gabungan. Jadi, 240.000 desimeter kubik dibagi 80 desimeter kubik per detik. Nah, kita hitung 240.000 dibagi 80,
Hasilnya adalah 3000. Jadi waktu yang digunakan untuk mengisi kolam adalah 3000 detik. Atau bisa kita rubah menjadi satuan menit, maka kita kalikan dengan 1/60 menit. Karena 1 detik adalah 1/60 menit. 3000 dikali 1/60 sama dengan 50 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3000 detik atau 50 menit. Nah adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Untuk pembahasan berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.